puji Tuhan. Saat pagi ini saya undang Bapak Ibu langsung untuk berdiri bersama ya. Nah udah jam 8 lewat ternyata. Kita mau langsung memuji menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kita memfokuskan hati, pikiran, perasaan kita tertuju kepadanya. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena anugerahnya semata, bukan karena kehebatan kita. Mari bersama saya kita mau menaikkan pujian ini dari dasar hati kita sebagai ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
tidak ada Allah lain seperti-Mu Yesus. Terima kasih Yesus untuk pagi ini kalau kami boleh datang beribadah bersama, berkumpul. Kami yakin ini karena anugerah-Mu semata Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih rahmat yang baru setiap pagi yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Biar Engkau yang bekerja dan beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami tinggikan, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Kasih senyumnya dulu yuk, kanan kiri depan belakang. Kasih senyum ya, kasih gini ya. Oke, puji Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan baik, amin. Amin. Yuk kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya, kami mau memuji Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Turunkan di dalam
puji Tuhan kita, amin. Amin. Yuk lebih semangat lagi tepuk tangannya, bergayanya lebih lagi, meloncat buat Tuhannya lebih lagi. Kita menaikkan pujian Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
Capek nggak? Lumayan ya, 30 menit ya dari pertama saya suruh berdiri. Oke, boleh duduk sebentar. Nanti berdiri lagi ya. Sebentar. Yang gendong juga lumayan ya, berasa tuh yang gendong. Oke, setelah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kini tiba saatnya dengan sukacita dan semangat yang sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik karena pengorbananmu, karena anugerahmu, kami boleh ada hari ini. Dan kemanakah kami dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Ku terbang dengan sayap fajar, Kau pun ada di sana Tuhan. Mari bersama saya kita menaikkan pujian ini. Bahkan seluruh pengabdianku
kasih untuk pengorbananmu di kayu salib ya Tuhan. Itulah salah satu bentuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Karena itu kami boleh beribadah, karena itu kami boleh selamat, karena itu kami boleh hidup di dalam kebenaran firman ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, untuk kami semua, berikanlah kami telinga seorang murid ya Tuhan, sehingga kami mau tunduk di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar sesuatu yang baru ya Tuhan untuk hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari, kami juga lakukan, praktikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga hidup kami jadi berkat bagi orang banyak, bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Roh Kudus, tuntunlah kami ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih untuk responnya. Ya saudara, untuk hari ini, lebih tepatnya minggu di terakhir ini, untuk bulan November ya, tetap menggunakan tema yang sama dari sinode, yaitu batin sehat di tengah tantangan. Batin sehat di tengah tantangan. Secara khusus, minggu ini dari sinode juga diberikan kehilangan tetapi tak ditinggalkan. Kehilangan tetapi tak ditinggalkan. Kayak judul sinetron ya saudara. Kehilangan tetapi tak ditinggalkan. Untuk itu saya kasih judul khotbah hari ini, berharap kepada Tuhan yang baik ya. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah saudara, kalau bicara tentang kehilangan, tentu itu adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah kehilangan yang namanya semangat ya, atau kehilangan harapan, sukacita, dan masih banyak lagi lainnya ya saudara ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang mengalami kehilangan orang yang dikasihinya, atau juga ada yang mengalami kehilangan tentang usaha atau karir yang dirintisnya saudara. Nah, sebenarnya hal itu lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Itu adalah satu tantangan kehidupan di mana kita perlu melewatinya. Tapi yang lebih penting daripada itu semua sebenarnya adalah respon kita di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut, saudara kasih dokter. Nah, untuk itu hari ini kita mau sepenuhnya belajar dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Nah, nabi ini mengalami suatu hal yang menakjubkan dalam kehidupannya, karena ia harus memimpin di tengah bangsa yang degil hatinya, ya saudara ya. Dan dia juga meratap saudara. Makanya Yeremia juga menulis kitab Yeremia dan juga kitab Ratapan. Nah, untuk itu mari kita lihat lebih dulu dalam Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Ratapan 3 ayat 20 sampai yang ke-26. Ya, nanti kita baca bersama ya Bapak Ibu Saudara. Yang pria boleh baca ayat ganjil, yang wanita lebih dulu membaca ayat yang genap. Wanita yang genap, pria ganjil ya. Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Oke, mari kita baca dari wanita lebih dulu. 3, 2, 1. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Ya saudara, ini adalah suatu ratapan dari Nabi Yeremia ya, di mana yang tadi saya katakan, dia harus memimpin bangsa Israel yang degil hatinya, ya, di tengah situasi yang tidak menentu. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, sebenarnya setelah
kerajaan Israel bersatu itu pecah, yakni waktu Salomo masih bersatu, kemudian diteruskan ke anaknya namanya Rehabeam. Di tangan Rehabeam kerajaan tersebut hancur, terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Utara itu kita sebut dengan Israel, selatan kita sebut dengan Yehuda. Apa yang saudara baca di dalam Alkitab lebih banyak bicara tentang kerajaan selatan, Yehuda, yang ujung-ujungnya mengarah ke perjanjian baru, dan di situ lahirlah Sang Juru Selamat. Nah, sekali lagi dari utara dan selatan, Israel dan Yehuda, Israel dan Yehuda. Keduanya sama-sama mengalami peristiwa yang mengenaskan. Kenapa? Karena yang utara atau Israel ini dikalahkan oleh bangsa lain, namanya Asyur. Kemudian Yehuda juga dikalahkan oleh bangsa lain, namanya Babel. Nah saudara, waktu mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel, itu peristiwa yang mengenaskan bagi mereka, tapi itu juga karena kesalahan mereka. Karena mereka lebih mencintai berhala lebih daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan izinkan suatu proses pendisiplinan terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda ini, saudara. Nah, jadi mereka harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita baca kemudian larut ke perjanjian baru, nah, sama, akhirnya juga dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi nggak putus-putusnya tuh penderitaan mereka tuh. Terus menerus menghadapi suatu tantangan. Nah, di saat mereka dikalahkan oleh Babel, kalau saudara juga kita ingat tentang kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya mereka kan berjuang ya, struggle ya. Mereka di sisi lain harus setia di dalam Tuhan, di sisi lain mereka juga harus melakukan perlawanan supaya tidak menyembah berhala seperti itu. Nah, tentu mereka merasa tertekan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Nabi Yeremia tadi juga mengatakan, jiwaku tertekan, saudara. Nah, kenapa? Karena mereka merasa kehilangan banyak hal, kehilangan hal-hal yang penting di dalam kehidupan bangsa Israel ini, saudara. Apa yang mereka kehilangan? Tembok Yerusalem itu hancur. Tembok, kalau dia hancur, itu artinya melambangkan suatu kekalahan, saudara. Karena ini lambang defense-nya mereka, gitu ya, pertahanan mereka, gitu. Jadi kalau tembok mereka sudah hancur, kalau kita suka nonton ya film-film kolosal kayak gitu, kerajaan-kerajaan gitu, kalau temboknya hancur udah pasti mudah ditaklukkan gitu bangsa atau kerajaan tersebut. Nah, sementara Yerusalem punya tembok itu hancur. Jadi kayak diinjak-injak sama musuhnya, saudara. Kemudian bait suci itu juga dirampas isinya, emas segala macam dirampas. Tanah yang sudah mereka diami, yang mereka mungkin nantikan, ya ini adalah tanah perjanjian, saudara. Itu pun juga tidak di tangan mereka lagi. Mereka kehilangan itu semua. Karena mereka harus diangkut, dibuang ke Babel. Paling yang tersisa ya beberapa orang saja yang ada di Yerusalem yang tidak mampu dan seterusnya. Nah, mereka tertekan di dalam penderitaan tersebut. Tapi sejujurnya saudara ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengimajinasi apa yang terjadi oleh mereka gitu ya. Tapi sejujurnya saya nggak begitu merasakan penderitaannya karena nggak mengalaminya. Kalau orang mengalaminya, pasti dia lebih merasain. Sama halnya kalau saya juga lagi 17 Agustus ya, karena saya ya memang di sekolah ya bekerjanya, melayani di sekolah juga. Jadi setiap 17 Agustus gitu, ya pasti upacara. Kalau upacara kan kita menghargai, menghormati para pendahulu yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya menghargai, saya menghormati ya. Apalagi waktu dalam mengheningkan cipta atau lagu Indonesia Raya itu diangkat gitu ya, itu saya menghayati gitu ya, saudara. Saya serius, bahkan saya mengajak anak murid untuk serius gitu ya di dalam hal tersebut. Tapi sejujurnya saya nggak ngerasain benar-benar pertumpahan darah yang terjadi di masa lampau, bagaimana para pendahulu, pahlawan-pahlawan nasional memperjuangkan kemerdekaan. Saya nggak begitu merasakannya, saudara. Tapi bentuk yang lainnya ya kita bisa lakukan dengan menghormati dan menghargainya di saat upacara itu terjadi. Nah, sama halnya dengan itu, ya kita tahu bangsa Israel pernah dikalahkan. Mereka kehilangan banyak hal, tetapi kita nggak merasakannya, saudara. Nah, untuk itu saya mengajak saudara juga membayangkan, mengimajinasikan
Apa sih yang paling terpenting di dalam hidup saudara? Apa yang paling terpenting? Mungkin itu suatu benda atau seseorang. Mungkin itu adalah orang yang dikasihi, karir, usaha, kesehatan, atau apalah gitu ya. Atau keluarga mungkin gitu. Itu bagi saudara itu adalah hal yang terpenting, kemudian hal itu hilang atau sudah tidak ada, dan seterusnya. Biasanya kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu, responnya adalah yang nyalahin Tuhan, kayak gitu ya, atau nyalahin orang lain, atau nyalahin diri sendiri, mengurung diri, dan lain sebagainya, saudara. How we respond to what happened to us is more important than what happened to us. Bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu lebih penting dari kejadian itu sendiri, saudara. Respon kita terhadap suatu peristiwa itu lebih penting dibanding dengan peristiwa itu sendiri. Suatu kali ada anak murid saya, saudara. Dia mau main basket, pertandingan antar sekolah gitu ya. Nah, waktu dia dipilih untuk menjadi salah satu pemain basket, tentu dia senang gitu ya. Karena saya wali kelasnya saat itu, ya udah saya izinkan gitu ya. Nah, singkat cerita, pada saat itu waktu mau dia pergi ke tempat pertandingan basket, dia minta izin untuk persiapan. Ya udah saya izinin ya, gitu ya saudara. Saya izinin untuk persiapan dulu gitu ya. Dan di sekolah dia nunggu sambil main basket. Sambil main basket dia main di tempat yang tidak seharusnya, kan harusnya di lapangan ya, gitu ya. Di tempat parkir. Jedet, lepas gitu ya. Kena lampunya pecah, kayak gitu kan ya. Nah saudara, peristiwa itu ya sudah terjadi, gitu ya. Sebenarnya suatu kejadian atau suatu peristiwa itu ya sifatnya netral. Tapi bagaimana anak ini merespon terhadap lampu yang pecah, itu persoalan yang berbeda dan itu jauh lebih penting, saudara ya. Karena bisa aja dia berbohong dong. Enggak sir, saya nggak pecahin lampunya. Atau pura-pura bego aja gitu kan ya, mungkin dia bersihin bisa aja kayak gitu ya, terus pura-pura aja kayak gitu, kan bisa ya saudara ya. Jadi maksud saya adalah suatu kejadian, sekalipun kejadian itu tidak menyenangkan, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponi kejadian tersebut. Nah, untuk itu mari kita melihat kembali apa sih yang diresponi oleh Yeremia tentang kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Di saat mereka kehilangan banyak hal, baik suci, Yerusalem, tanah perjanjian, dan lain sebagainya. Mari kita ulangi kembali di ayat 20 dan 21, saudara. Saya boleh minta tolong Ibu Sela membacakan Ratapan 3, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ratapan 3 ayat 20 sampai 21. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hidupku, dalam hidup. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Baik, terima kasih. Ya saudara, di sini Yeremia mengingat, ya. Dan karena dia mengingat, dia tertekan. Itu respon pertamanya di saat mereka kehilangan banyak hal, saudara. Kemudian di ayat 21, yang pertama, yang A, dia bilang, ini yang kuperhatikan, saudara. Jadi dia mengingat hal tersebut. Jadi dia mengingat sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupnya, dan dia terfokus hanya kepada hal-hal tersebut, sehingga akhirnya ia meratap, Bapak Ibu Saudara. Dia sedih tentang hal-hal tersebut, dia kehilangan banyak hal. Fokus yang ada dalam pikiran Yeremia adalah kehilangannya, kegagalannya, serta kehancurannya. Dia fokus kepada hal-hal yang negatif sehingga membuat dia tertekan. Saudara, sebenarnya gini ya. Boleh next slide. Apa yang paling dominan mengisi pikiran kita, itulah yang menentukan keadaan hati kita. Apa yang paling dominan mengisi pikiran kita, itulah yang menentukan keadaan isi hati kita. Kalau kita dominannya berpikir tentang hal-hal yang negatif, percaya, kita sulit untuk bersyukur. Padahal di dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetap ada kepingan kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya saja kita fokusnya kepada hal-hal yang negatif, sehingga kita sulit untuk bersyukur. Dan hati kita ya dipenuhi dengan komplain, mengeluh, dan lain sebagainya. Merasa, kok gue begini ya, kok masalah datang mulu ya, dan lain sebagainya.
Ada satu kisah menarik bernama Matthew Henry. Beliau adalah seorang ahli teologi yang terkenal. Banyak tafsiran-tafsiran Alkitab yang dibukukan ya saudara. Saya sendiri punya bukunya, beberapa ada gitu, suka baca. Nah, suatu kali dia dihadang oleh perampok, kemudian dompetnya dicuri, ya, dijambret lah ya, kayak gitu ya saudara. Cuman respon dia terhadap kejadian tersebut apa? Yang pertama dia bilang, dia bersyukur, aku berterima kasih kepada Tuhan karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Ya, jadi ini pengalaman pertama ya. Mungkin adrenalin naik gitu kan. Jadi dia bersyukur, wah kayak gini rasanya dirampok ya kayak gitu ya. Mungkin abis itu dia cerita-cerita, ada bahan buat khotbah, mungkin kayak gitu kali ya. Ada bahan buat nulis, makanya kita tahu sekarang ini gitu. Aku nih baru pertama kali dirampok, dia bersyukur. Kedua, dia bersyukur karena orang-orang itu hanya mengambil dompet, bukan nyawa. Jadi perampok itu mengambil sesuatu yang penting tapi nggak yang terpenting, karena yang terpenting adalah nyawa dia saat itu tentunya kan. Dan yang ketiga, dia bersyukur karena meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Artinya itu tidak mengubah finansial kehidupan dia juga gitu saudara ya, tidak mempengaruhi besar. Nah, kemudian yang keempat dikatakan saya bersyukur karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok. Ya, jadi dia good guy-nya ya, bukan bad guy-nya istilahnya gitu ya, saudara. Jadi di dalam peristiwa tersebut, saudara, dia kehilangan sekian rupiah, nggak rupiah dong ya. Ya pokoknya bagi kita rupiah lah ya. Sekian rupiah, saudara. Uangnya hilang begitu aja waktu dijamret. Tapi dari peristiwa tersebut, ia tetap bisa melihat kepingan-kepingan kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya ia mampu bersyukur. Nah saudara, ini yang harusnya dialami oleh kita dan dilakukan oleh kita saudara. Kalau kita, karena ya itu jelas, kalau kita pikirannya ya tentang hal-hal yang negatif, kita ngerasa kok gue begini dan lain sebagainya gitu ya, kita sulit untuk bersyukur, kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kejadian, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena mengucap syukur itu bukan masalah keadaan, tapi masalah sikap, keputusan kita untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikutnya mari kita baca kembali. Ini ada di ayat 21 dan 22. 21-nya saya ulangi kembali ya. Saya bacain. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, itu yang tadi. Oleh sebab itu Yeremia berkata, aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, sampai segitu dulu ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Fokus Nabi Yeremia adalah kepada kasih setia Tuhan, saudara ya. Yang ada terus-menerus, dikatakan tadi apa? Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Tadinya mungkin responnya kepada hal-hal yang negatif, tapi dia alihkan kepada pribadi yang selama ini dia sembah, yakni adalah Tuhan itu sendiri. Dia berkata, wah kasih setia Tuhan luar biasa. Aku berharap karena nggak berkesudahan hingga habis-habisnya rahmatnya. Dan kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa saudara. Karena sekalipun Yeremia dan bangsa Israel kehilangan tanah perjanjian, tetapi dia tidak kehilangan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Kehilangan tapi tak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena dia berharap kepada pribadi yang benar. Bait suci boleh runtuh, Yerusalem boleh kalah saudara ya. Mereka pun juga akhirnya dijajah, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan gak meninggalkan Yeremia pada saat itu. Tuhan bahkan menunjukkan kesetiaannya untuk tetap mengasihi mereka. Saudara, ketika ada satu pribadi ya yang janji akan ngasih uang kepada saudara, nih saya janji deh setiap hari kasih 100.000, dikasih. Kalau orang itu setia, kita pasti akan selalu bilang, itu baik, kamu baik banget sih. Kok nggak berkesudahan ya? Kamu kayak nggak ada habis-habisnya gitu ya. Kalau bicara tentang uang, kayak lo uangnya nggak habis gitu ya. Tentu kita responnya adalah kamu baik banget kayak gitu ya. Tapi yang saya mau tegaskan lebih dulu, saudara, ini betul, ini adalah kebaikan Tuhan, gak habis-habisnya rahmatnya, saudara. Tapi perlu dicatat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak hanya saat Ia memberkati kita dalam bentuk materi, kesembuhan, ataupun kesehatan semata.
Karena kebaikan Tuhan juga nyata di saat kita melalui suatu proses pendisiplinan. Banyak orang menganggap Tuhan tidak baik pada saat itu, tapi sebenarnya, sesungguhnya ya Tuhan itu baik, saudara ya. Sekalipun kita di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sebagaimana orang tua yang mendidik anaknya. Jika ada umumnya anak itu kan malas untuk belajar gitu ya. Capek ya, belajar lagi, dikasih tugas lagi. Ya umumnya gitu. Paling nggak itu keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saya hampir setiap hari gitu kan ya. Ini setelah habis ujian terus ada proyek, habis proyek ada proyek lagi, nggak kelar-kelar nih gitu kan ya. Biasanya deh mereka pada minta tunda dong seminggu lagi deh untuk mengumpulkan tugas-tugasnya gitu kan ya. Nah saudara, orang tua yang jahat pasti akan memperbolehkan kemauan keinginan si anaknya. Ya udah lu nggak usah sekolah deh, kayak capek banget kayak sekolah ya, udah lu nggak usah sekolah. Udah di rumah, papi, mami cari duit, kerja banting tulang untuk you semua. Sampai kamu gede, papi tetap kerja untuk kamu. Nggak usah ngapa-ngapain, nonton aja Netflix, tiduran di rumah dan lain sebagainya. Saya yakin gak ada orang tua yang seperti itu ya saudara ya. Karena orang tua seperti itu orang tua yang jahat. Tapi orang tua yang mau mendidik tentu dia akan kasih semangat, ayo tetap semangat gitu ya. Walaupun banyak tugas ya kamu perlu belajar. Apalagi anak zaman sekarang ya, segala sesuatu perlu ada alasan gitu ya. Kenapa mesti belajar ini? Emang dipakai nanti kalau udah gede? Ya karena informasi udah banyak ya, mereka lebih pintar gitu kan ya. Emang di fisika bakal kepake waktu saya dewasa nanti gitu kan? Enggak. Saya kuliah nggak mau ambil fisika kok, saya kuliah nggak mau ambil matematika kok. Nah akhirnya orang tua perlu belajar juga untuk memberikan alasan-alasan serta tujuannya. Nanti kalau kamu gede nih begini, pasti butuh juga dong matematika, hitung-hitungan. Kalau nggak gimana mau usaha, misalkan kayak gitu ya. Nah saudara, orang tua yang baik tentu dia akan tetap membiarkan anak itu survive di dalam pergumulan hidupnya, yakni adalah ya belajar. Pasti. Saudara yang anak-anaknya sudah besar tentu pasti sudah melewati itu semua. Gak mungkin kan di sini udah lo biarin aja dah. Udah di rumah aja, nyantai aja gitu sampai gede gitu ya. Papi mami tetap banting tulang untuk kamu. Kan enggak gitu ya. Nah, orang tua yang baik adalah orang tua yang membiarkan anaknya ini tetap disiplin. Orang tua yang baik adalah orang tua yang tetap membiarkan anak itu untuk tetap survive apapun tantangannya. Kebaikan Tuhan itu juga nyata di saat dia memberikan proses pendisiplinan kepada kita, karena biasanya hal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri juga, saudara. Saya mau cerita hal yang lain, saudara ya. Satu kali belum lama ini ada satu anak gitu, anak murid saya ya. Dia tuh anak yang suka cari perhatian gitu ya. Dan dia suka gambarin saya gitu. Ini Mr. Paulus lagi main basket, karena dia tahu saya suka main basket. Dia gambarin, kayak ada yang kurang ya. Rambutnya dikasih dikit-dikit doang kayak gitu Bapak Ibu. Digambarin kayak gitu. Ini Mr. Paulus lagi lempar bola nih ke keranjang basket gitu ya. Masuk. Di sini ada Mr. Paulus, di sini ada LeBron James. LeBron James saya kalah sama Mr. Paulus. Entah kenapa anak itu suka cari perhatian, dia gambar di kertas, terus kemudian kasih ke saya gitu. Namanya Andrew. Wah, saya sih senang-senang aja kayak gitu kan ya. Maksud saya, hubungan saya dan dia adalah baik gitu ya. Baik-baik saja gitu ya. Dan dia menganggap saya juga adalah guru yang baik gitu ya. Sampai satu titik, kemarin ini, belum lama ya. Dia ke sekolah bawa kerupuk. Ya, nggak dilarang kok bawa kerupuk saudara ya, nggak dilarang. Itu bukan barang berbahaya gitu ya. Kerupuk yang putih, gitu ya. Yang cara masaknya kita nggak tahu tuh diapain tuh ya. Pokoknya kerupuk yang putih, yang suka kalau kita makan bakso itu kan ya. Tapi yang lucu dia bawa satu kantong plastik isinya ada 7 atau 10 gitu ya. Tapi nggak bagi-bagi, itu lebih aneh gitu kan. Dia jadi disediakan kerupuk seperti itu di rumahnya terus dia bawa. Ya mungkin dia suka kali ya. Singkat cerita, dia makan di jam belajar mengajar terjadi gitu kan ya. Di kegiatan belajar mengajar maksud saya. Nah, waktu dia makan, teman-temannya tuh tahu gitu ya. Ya namanya anak murid ya, kadang ada yang bawel, ada yang rese gitu, yang ngaduin aja ke gurunya gitu kan ya. Nah, abis dia makan, supaya dia lebih tidak ketahuan lagi, dia bawalah satu kantong plastik isi kerupuk itu ke toilet. Dia makan di toilet, ada guru yang ngeliat, gurunya lapor ke saya tentunya. Ya singkat cerita ya saya panggil dong, saya nasehatin.
Tapi saya tanya dulu, kamu makan kerupuk gak tadi di jam pelajaran? Enggak, Sir. Jadi pede dengan yakinnya gitu, bilang enggak gitu. Sekali lagi ya, kamu makan kerupuk gak? Enggak. Dan itu saya tanya di depan teman-temannya yang jelas-jelas ngelihat dia lagi makan, saudara. 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, saudara. Dia tetap bilang, enggak, saya nggak makan. Dan akhirnya di situ saya agak marah, sehingga menasehati dia dengan nada yang cukup tinggi dan memberi konsekuensi yang lebih berat daripada yang seharusnya. Maka di jam mata pelajaran itu kan nggak boleh, gitu ya. Ada konsekuensinya, tapi konsekuensinya nggak berat-berat amat sebenarnya kalau mau ditimbang, gitu ya. Tetapi karena ini anak berbohong, akhirnya saya disiplinkan dengan konsekuensi yang lebih berat, saudara. Kenapa? Karena anak ini pintar. Ini anak pintar, nilai-nilai bagus banget. Maksud saya tegaskan kepada ini anak langsung. Kalau kamu gede, kamu jadi anak pintar, tapi tukang ngebohong, karaktermu buruk, mau jadi apa kamu? Karena anak ini memang pintar, saudara, cerdas banget sebenarnya. Jadi saat itu, saudara, bagi si anak, mungkin saya adalah guru yang jahat. Tetapi proses pendisiplinan kan perlu tetap terjadi ya. Tetap perlu dihadapinya, harus dilewatinya oleh bagi si anak itu. Jadi di satu sisi mungkin dia menganggap saya adalah guru yang baik, asik nih, bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia mungkin menganggap saya guru yang jahat saat itu. Kalau kasih gue konsekuensi yang berat ya. Nah saudara, kebaikan Tuhan itu seperti koin yang memiliki 2 sisi, saudara. Satu, bicara tentang apa yang kita terima, tentang hal-hal yang baik, materi usaha kita lancar atau apapun, banyak customer mungkin membeli barang kita dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain Tuhan juga baik waktu Dia sedang mendidik kita, saudara, mendisiplinkan kita. Karena seringkali kita didisiplinkan oleh Tuhan, dan itu karena kesalahan kita sendiri. Sebagaimana Tuhan sedang mendisiplinkan bangsa Israel saat itu. Jadi kebaikan Tuhan tidak hanya diukur dari hal-hal yang baik saja yang mampu kita terima, tetapi juga dari proses pendisiplinan dan didikan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap baik. Kalau kita terbiasa melihat kebaikan Tuhan ya di dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita pasti bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam proses pendisiplinan itu terjadi. Kita lanjut dulu di ayat 23. Ayat 23 dikatakan, selalu baru tiap pagi. Kan tadi nggak berkesudahan ya Bapak Ibu Saudara ya. Rahmatnya, kasih setia Tuhan nggak berkesudahan. Lalu dengan jelas dikatakan selalu baru tiap pagi. Ya, Saudara, saya mau brainstorming sebentar ya. Manusia sebenarnya paling rentan kehidupannya pada saat ngapain? Ada yang bisa jawab? Manusia paling rentan, paling mudah dibunuh lah gitu ya. Atau diapa-apain lah, diperbuatin jahat lah kayak gitu. Itu kira-kira waktu kita lagi ngapain Bapak Ibu? Tidur. Karena kita nggak berdaya waktu kita tidur ya. Kadang kan saya kalau tidur suka tidur dengan istri saya suka mengambil jatah tempat dia gitu ya. Kadang dia sebel, suka tendang saya berpak gitu, saya juga nggak ngeh loh saudara. Saya nggak berdaya waktu saya lagi tidur. Dia mau gampar saya, tiba-tiba saya juga nggak tahu saudara. Yang tahu sakit aja, bangun tiba-tiba sakit. Mungkin dia juga bisa bilang, kamu mimpi apa? Sakit ya pipinya, kayak gitu kan. Nah saudara, kita paling nggak berdaya waktu kita lagi tidur. Kita paling rentan waktu kita lagi tidur. Baik, kita bisa bangun pagi, itu kita bisa mengucap syukur loh Tuhan, kepada Tuhan maksud saya. Artinya gini saudara ya, kalau kita bangun setiap pagi, kemudian kita boleh datang ke gereja, beribadah seperti sekarang ini, itu kan anugerah dari Tuhan. Betul saudara? Amin saudara? Itu anugerah dari Tuhan saudara. Itu yang dikatakan selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan, artinya kita masih diberi lagi kesempatan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kita diberkati tuh waktu lagi tidur, kita dipelihara. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Makanya kan dikatakan ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Karena di situ kita sedang dipelihara dan Tuhan setia menunggu kita. Tuhan melindungi kita. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi waktu kita tidur.
gempa bumi tiba-tiba seperti kemarin lalu kemudian runtuh, bisa saja, saudara. Tapi Tuhan tetap melindungi. Namun di sisi lain teks ini juga mengingatkan kita kepada pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka di padang gurun. Waktu mereka di padang gurun, mereka dikasih makanan dari surga, yaitu adalah mana. Mana. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Karena selalu ada tuh tiap hari, selalu ada. Ada masa expirednya sih memang mananya. Karena udah menjelang siang sore gitu, itu udah expired tuh mananya, udah nggak bisa dimakan lagi. Udah akan ada cacingan lah, udah bau busuk lah gitu. Tapi besokannya ada lagi, selalu baru tiap hari. Bahkan bangsa Israel mengeluh pun, bosan nih kue mulu atau roti mulu. Akhirnya Tuhan kirimin unggas dan mereka bisa menikmatinya. Nah saudara, itu bukti kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Orang tua yang sedang marah kepada anaknya, saya percaya kalau dikasih konsekuensi, nggak mungkin tuh dikasih konsekuensi. Oke, kamu 1 minggu atau 1 bulan nggak boleh makan. Saya rasain nggak kayak gitu ya saudara. Sekalipun mungkin saudara pernah terlontar dengan kata-kata seperti itu, pasti ujung-ujungnya juga nggak tega gitu ya. Karena makanan kan untuk membentuk pertumbuhan si anak juga gitu. Nah, orang tua aja bisa sesayang itu kepada anaknya, apalagi Tuhan kepada kita, saudara. Tanpa syarat waktu dia memberikan kasih kepada kita dan selalu baru tiap pagi. Kemudian di ayat 24, mari kita lihat. Ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku. God is my portion di dalam bahasa Inggrisnya. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya saudara, teks ini mengingatkan kepada kita juga bahwa setelah gini ya, setelah mereka memasuki, mereka kan di padang gurun ya, bangsa Israel ya, di padang gurun keluar dari Mesir gitu kan, dan tadi yang saya katakan mereka dapat mana, dapat suplai makanan dari surga. Kemudian waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan bilang udah bagi-bagi jatah gitu ya, bagi-bagi tanah. Suku A di tanah ini, suku B di area ini, suku C di area ini. Mereka bagi-bagi itu. Ada satu suku yang nggak dapat tanah warisan, yaitu adalah Lewi. Karena Lewi harus melayani ke suku-suku lainnya. Dikatakan di situ Tuhan, suku Lewi itu adalah bagiannya Tuhan. Nah dia melayani, makanya mereka semua harus melayani beserta dengan keturunannya. Seorang hamba Tuhan pernah menjelaskan bagian teks ini, bernama Pak Yakub Trikandoko. Beliau berkata bahwa kata Ibrani yang sama dengan kisah yang saya ceritain barusan itu digunakan oleh Yeremia. Yeremia ini seolah-olah mengingatkan kepada mereka bahwa tanah perjanjian memang sudah nggak ada. Kerajaan mereka memang sudah hancur. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar tidak mendapatkan apa-apa? Apakah mereka benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Tuhan tetap memelihara mereka, saudara. Karena Tuhan adalah bagianku. Makanya Nabi Yeremia ini sebenarnya sedang membandingkan Tuhan dengan tanah perjanjian yang dimana kesediaan suplai makanan ada di dalam tanah perjanjian. Mau tanam apa juga subur. Di situ banyak susu dan madu. Jadi dengan kata lain, Nabi Yeremia sedang membandingkan Tuhan dengan berkat Tuhan. Dan tentu kita perlu percaya seperti Nabi Yeremia ini. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Dengan mengatakan itu, berarti dia mendasarkan, dasar harapan dia adalah ya Tuhan, bukan berkat Tuhan, bukan tanah perjanjiannya. Dia berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk itu yang menjadi fondasi pengharapannya. Karena kalau dia yang menjadi fondasi pengharapan si Yeremia adalah hanya tentang berkat-berkat Tuhan, lama-lama harapannya juga mulai runtuh. Seiring berjalannya waktu, seiring berkat-berkat itu mungkin mulai hilang, saudara. Dan mari kita lanjut kembali apa yang diresponi oleh Yeremia di ayat 25 dan 26. Sekali lagi saya minta tolong Ibu Sela untuk membacakannya, ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih.
Ya saudara, Nabi Yeremia juga menegaskan kembali mengenai kebaikan Tuhan di sini. Dibilangkan Tuhan baik bagi orang yang berharap, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat, saya highlight kata-kata bagaimana orang harus berharap serta jiwa yang mencari Dia. Ya saudara, Nabi Yeremia menegaskan kembali tentang hal ini, bahwa tetap memang ini kebaikan Tuhan, tapi perlu ada respon manusia yang berharap penuh kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar menanti pertolongan Tuhan, namun juga harus mencari Tuhan. Karena banyak orang percaya Tuhan akan menolong, tapi dia nggak mau mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan itu bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi sementara kita menunggu pertolongan Tuhan, kita perlu mencari Tuhan. Kita memang berharap, kita berdoa kepada Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu pun, kita juga harus sertai dengan kerinduan untuk mencari Tuhan. Ibadah tetap ke gereja, ngobrol dengan Tuhan, doa dengan Tuhan. Our seeking will help to keep up our waiting. Our seeking will help to keep up our waiting. Penantian kita, pengharapan kita menanti pertolongan Tuhan itu akan tetap terjaga kalau kita tetap berusaha mencari Tuhan. Karena itu ada pergerakan yang dinamis. Di situ kita doa menjalin relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, banyak orang percaya bahwa Tuhan akan menolong, tapi mereka nggak mau cari Tuhan. Tapi dia nggak mau datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Dia nggak mau berdoa kepada Tuhan. Dia nggak mau ambil waktu bersekutu bersama dengan Tuhan, tapi tetap berharap Tuhan tolong. Ada satu tokoh Alkitab atau tokoh Natal bisa dikatakan. Saya boleh minta tolong tim pemusik dulu, boleh tolong itu kan? Ada satu tokoh Alkitab namanya Simeon yang saya pernah bahas di tahun lalu ya saudara. Simeon ini menanti lahirnya Sang Juru Selamat. Ya, saya ingin menjelaskan lebih dulu latar belakangnya. Jadi dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun. Ada jeda 400 tahun. Di mana banyak orang yang bilang itu adalah masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan diam. Nggak ada pemimpin, nggak ada nabi, nggak ada orang yang Tuhan utus, nggak ada hakim dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sejarah Yahudi mungkin memang ada namanya Yudas dari Makhabe. Tapi saudara, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa tersebut, terlihat seolah-olah tuh Tuhan diam. Jadi jeda antara kitab Maleaki, perjanjian lama akhir tuh, dengan kitab Matius, perjanjian baru awal, itu Tuhan seolah-olah diam. Sehingga banyak orang bilang itu masa kegelapan. Nah, di masa penantian itu, mereka menanti siapa? Menanti nubuatan, yakni adalah lahirnya Sang Juru Selamat. Itu yang mereka nanti-nantikan, saudara. Nggak datang-datang nih, nggak datang-datang gitu. Kemudian ada satu tokoh yang menjadi panutan, namanya Simeon, saudara. Simeon tetap menanti kelahirannya Sang Juru Selamat, menanti. Tapi saudara, dia nggak ongkang-ongkang kaki di rumah. Dia nggak cuma duduk diam, cuma di rumah doang, enggak. Dia di Alkitab ditulis Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Lebih spesifik di dalam bahasa aslinya itu dijelaskan orang yang benar dan saleh adalah orang yang dengan seksama menaati peraturan perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah bentuk ibadah. Dan itu dilakukan. Artinya apa saudara? Sementara dia menanti pertolongan Tuhan, lahirnya Sang Juru Selamat, di saat itu juga dia tetap ibadah. Di saat itu juga dia tetap mencari Tuhan. Di saat itu juga dia tetap berdoa dan berharap, namun juga mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Gak cuma nunggu diem doang, enggak. Itu yang dilakukan oleh Simeon. Sehingga suatu hari Roh Kudus memimpin, menuntun, yuk ke bait suci. Dia ke bait suci, di situ dia face to face ketemu dengan Tuhan Yesus yang masih baby. Dia angkat, dia natangkan gitu ya, dia angkat. Dia lihat pengharapanku selama ini membuahkan hasil yang manis pada akhirnya. Penantian dia selama ini membuahkan hasil yang manis. 400 tahun kurang lebih saudara.
Kalau dasar pengharapannya hanya kepada berkat Tuhan atau hal-hal lainnya, saya percaya harapan itu akan mudah luntur, saudara. Kalau harapannya hanya cuma dia tunggu di rumah doang, nunggu, kapan ya Tuhan tolong ya? Kapan ya Tuhan tolong ya? Saya percaya harapan itu lama-lama akan luntur. 100 tahun Tuhan gak jawab, 200 tahun Tuhan gak ngomong, 300 tahun Tuhan gak tunjuk siapapun untuk jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bagi sebagian dari mereka udah give up, ngapain gua percaya lagi nubuatan ini, tapi jangan-jangan cuma hanya sebagai kebohongan belaka, mitos, dan lain sebagainya. Kalau dasar pengharapannya hanya di cuma sekedar nunggu, pasif, do nothing, saya percaya nggak ada hal yang terjadi sih. Tetapi Simeon di situ menanti sambil mencari, menanti, berharap, berdoa sambil menjaga hubungannya dengan Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan di dalam Alkitab bahwa waktu dia ke bait suci, dia itu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang jaga hubungannya dengan Tuhan, pasti hidupnya juga dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita juga menanti, tapi di sisi lain kita juga tetap mencari Tuhan. Makanya kan kita Matius juga berkata apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya baru tambahkan. Dari rangkaian kitab Ratapan ini, saudara, ada 4 poin yang saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tetap berharap kepada Tuhan yang baik. Yang pertama adalah, saya ulangi lagi ya, memperhatikan hal baik dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, memperhatikan hal baik di dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Matthew Henry. Karena apa yang paling dominan mengisi pikiranmu, itulah yang akan menentukan isi hatimu. Kita akan sulit bersyukur, kita akan sulit untuk bersukacita kalau fokusnya kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang negatif. Jadi mari kita lebih aware lagi, gunakan iman untuk melihat kepingan-kepingan kebaikan Tuhan di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saya percaya pasti ada. Matthew Henry menemukannya, sehingga keempat poin yang tadi dia bisa sampaikan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan, baik dalam berkat yang diberikan olehnya dan proses pendisiplinan yang memang perlu kita hadapi, saudara. Karena memang kebaikan Tuhan itu seperti koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi kita menikmati kebaikan Tuhan dalam bentuk materi, sesuatu yang baik lah, yang mampu kita terima dengan mudah. Tapi di sisi lain kebaikan Tuhan juga nyata waktu kita diproses oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan juga nyata di dalam hal tersebut. Ya, saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara sedang alami, tapi yang saya tahu kita memiliki Tuhan yang sama. Kalau kita memiliki Tuhan yang sama, berarti kita memiliki Tuhan yang baik di dalam segala situasi. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, percaya bahwa fondasi pengharapan kita itu bukan hanya ke berkat Tuhan. Salah ngomong ya, bukan hanya. Percaya bahwa fondasi pengharapan kita itu bukan berkat Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Fondasi pengharapan kita bukan berkat Tuhan, tapi Tuhan atau pribadi itu sendiri. Jadi kalau kita merasa kehilangan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, atau saudara kehilangan seseorang yang penting di dalam kehidupan saudara, ingat saudara, kita sesungguhnya nggak kehilangan banyak hal, karena Tuhan tetap memelihara kita, karena tetap masih ada Tuhan. Dan harusnya dasar fondasi pengharapan kita ya adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, mari kita sama-sama menanti pertolongan Tuhan, namun juga sekaligus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Menanti pertolongan Tuhan, namun juga sekaligus membangun hubungan dengan Tuhan. Selayaknya Simeon melakukan di dalam kehidupan. God is good, always. Selama-lamanya dia selalu baik. Situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap baik. Apalagi hal-hal yang menyenangkan, dapat berkat, dapat promosi, dan lain sebagainya. Wah, Tuhan juga baik. Tapi waktu kita didisiplin, keadaan gak enak, Tuhan
Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian. Saya undang untuk tim pemuji dan tim pemusik maju ke depan. Sama-sama yuk kita mau belajar goodness of God. Dengan kesungguhan kita angkat pujian. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. No wake up till I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, I love your voice. Your voice, you have led me to the fire, darkest night. You are close like no other. Aku mengenal Kau sebagai Bapa. Goodness of friend, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi yuk. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I held in your hands. I will sing of the goodness of God. Saya ulang Bapak Ibu sendiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. For every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi refnya. All my life you have been faithful. Sepanjang hidup kami Engkau setia ya Tuhan. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan I will sing. I will sing of the goodness of
Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa sepanjang hidup kami, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kasih-Mu, rahmat-Mu tak berkesudahan, tak habis-habis. Selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun tantangan berat di depan sana, kami bersyukur masih boleh diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari, untuk tetap beribadah, berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong ajar kami ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, biarlah kami memiliki respon yang tepat. Biarlah kami bisa memperhatikan hal-hal baik di dalam situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami seperti Matthew Henry yang mampu mengucap syukur apapun situasinya. Kami percaya ada kepingan-kepingan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mau mengingat kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau baik waktu Engkau memberkati kami, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kesehatan. Engkau baik. Tapi Engkau juga baik, Engkau nyata, Engkau ada, Engkau melindungi kami di dalam situasi yang tidak menyenangkan, di dalam proses pendisiplinan itu. Kami percaya bahwa Engkau baik ya Tuhan. Kami juga percaya, ajar kami ya Tuhan untuk selalu membiarkan Engkau menjadi fondasi, dasar pengharapan kami. Bukan fokus kepada berkat-berkat Engkau semata, tapi fokus kepada Engkau sebagai Tuhan. Dan tolong pimpin kami, ajar kami untuk tetap menanti pertolongan-Mu ya Tuhan. Namun di dalam seiring berjalannya waktu, biarlah kami terus mencari Engkau, bergairah di dalam Engkau, mencari Engkau, berdoa, serta menjaga hubungan dengan Engkau. Tetap beribadah, tetap berserah penuh hanya kepada Engkau. Karena kami percaya suatu hari nanti apa yang kami harapkan dan nantikan akan membuahkan hasil yang manis, sebagaimana Simeon memiliki iman yang kuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami bisa berharap kepada satu pribadi yang baik. Kami bersyukur Engkau selalu ada di dalam setiap jengkal kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Biarlah berkat firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Bagi kami yang mungkin menghadapi banyak hal, yang sedang struggle di dalam sesuatu ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga kalau kami boleh mendengarkan firman ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, pimpin jemaat-jemaat-Mu untuk bisa datang, berikan kerinduan mereka lebih lagi di minggu yang akan datang ya Tuhan. Sehingga mereka merasakan berkat apa yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus membimbing, menuntun kami di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin kita semua diberkati, amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus Ibu Mata Studio. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan kita saat pagi hari ini. Untuk yang bertugas, saya mohon. Minta dengan kasih untuk Ibu Win berdoa persembahan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
PDP Paulus, tapi lagu-lagunya tuh ada tentang bersyukur, nanti di akhir juga ada tentang bersyukur, Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Biarlah firman yang kita dengar saat pagi hari ini bisa menjadi rema, kita bawa pulang, kita bagikan buat orang-orang di sekeliling kita, bahwa pengharapan masih ada, bahwa Tuhan baik. Tapi tadi diingetin juga bahwa dalam situasi yang tidak menyenangkan tetap kita bersyukur. Terus berkat diberikan olehnya itu, tapi ingat juga ada proses pendisiplinan biar tetap baik gitu. Yang ketiga, keempat, PR sendirian. Oke, yuk saya akan bacakan pengumuman ya. Cerita sepekan untuk Minggu 27 November 2022. Sebelumnya, apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir ibadah bersama kami di gereja ini? Nggak ada ya, semua jemaat yang setia. Oke, keluarga besar GBI Alberta, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ignatius Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Amin. Sekolah Minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Kemudian kebaktian kaum wanita yang biasanya diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Pada hari Selasa 29 November ini kebaktian Padang. Jadi saya tadi diingetin oleh Ibu Gembala, untuk ibu-ibu atau yang merasa perempuan mau ikutan, masih ada slot kosong nih ibu ya. Jadi ngumpul itu di gereja jam 6:30 pagi. Kita berangkatnya jam 7 dari sini, disediain bus. Jadi masih ada slot buat yang masih mau ikutan, mau daftar boleh. Kebaktiannya di puncak ya, jadi sekalian healing gitu, refreshing. Boleh daftar ke Nya atau ke Diaken Livi ya, boleh daftar. Nanti mungkin kalau misalnya saya mau nih ikutan hari Selasa ini, boleh ya daftar, masih ada slot tadi, masih banyak malah slotnya. Buat yang mau ikutan bisa daftar, datangnya jam 6:30 gitu. Jadi bukan jam 10 ya, kalau jam 10 udah ditinggal. 6:30 pagi, jam 7 jalan gitu dari sini ya, dari gereja. Oke. Mari satukan hati untuk berdoa bersama secara online yang diadakan di GBI Alberta setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Lalu untuk link biasanya ada di grup ya. Terus kemudian kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Kebaktian remaja hari Sabtu 3 Desember 2022 akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Kemudian minggu depan pada tanggal 4 Desember pukul 8 pagi kita mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan PDP Paulus lagi naik daun ya, PDP Paulus. Gak apa-apa. Kita mendengarkan firman Tuhan, bukan lihat hamba Tuhannya, tapi lihat isi firmannya gitu. Nah, ini nggak berasa udah minggu depan, kita udah minggu pertama lagi nih bulan Desember. Suasananya udah suasana Natal ya. Jadi minggu depan kita kebaktian umumnya firman kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Ya. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Diingatkan sekali lagi, juga jemaat berkesempatan mengembalikan perpuluhan yang memang dari Allah. Kemudian jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Dana Natal tahun 2022 dan awal tahun udah mau nih. Ini dana yang sudah masuk per sekarang ini ada 4.950.000. Untuk detailnya bisa lihat di warta ya. Dana saya nggak bacain satu-satu. Dana yang masih dibutuhkan itu 4.809.000. Karena total dana yang diperlukan itu 10.191.000. Jemaat dapat mempersembahkan dana Natal dan dana awal tahun 2023 melalui rekening BCA. Ada rekeningnya sama kiris BCA yang mungkin ada di belakang kursi ya, serta amplop
Kalau misalnya mau pakai amplop bisa juga di belakang, nanti tinggal dimasukin di sini ya. Dana yang dibutuhkan untuk seluruh rangkaian kebutuhan Natal dan awal tahun sebesar 15 juta. Jadi totalnya 15 juta. Terus kemudian rangkaian Natal tahun 2022 dan kebaktian awal tahun 2023. Saya bacain ya biar nggak ke skip ya. Mungkin bisa dipasang karena minggu depan udah masuk bulan Desember. Rabu 7 Desember, ini yang paling pertama, pukul 18.30, Natal Aktivis Alberta, pembicara Pendeta Andri Montalalu, doa pengurapan Pendeta Cindy Montalalu. Nah ini udah di grup, ada yang grup pelayan ya, itu udah boleh isi list buat yang bisa hadir. Terus kemudian Selasa 13 Desember, pukul 10 pagi itu Natal Kaum Wanita, GBI Alberta, pembicara Pendeta Liana Marbun. Sabtu 17 Desember 2022 pukul 18 Natal Youth Team, Alberta Youth Team, pembicaranya Pendeta Asaf Emmanuel. Kemudian kalau Natal Sekolah Minggu Alberta Kids itu kita mau outing Bapak Ibu, diadakan di Eureka Farm 18 Desember. Mungkin nanti bisa disampaikan ke anak-anak juga. Nanti kita juga umumin di anak-anak juga ya, buat disampaikan ke orang tua detailnya. Terus kemudian Minggu 25 Desember kita Natalannya pas nih tanggal 25 karena tanggal 25-nya bertepatan jatuhnya di hari Minggu. Jadi sekalian hari Minggu 25 Desember pukul 4 sore ya, dilingkarin jam 4 bukan jam 8 pagi. Natal Umum GBI Alberta, pembicara Pendeta Puri Marbun. Kemudian Minggu 1 Januari, jadi tanggal 31-nya sampai jam 1 aja mungkin, atau sampai jam setengah 1 karena kita paginya ada ibadah, tapi nggak terlalu pagi ya, jam 10. Itu kebaktian awal tahun GBI Alberta yang disertai dengan perjamuan kudus. Pembicaranya Ibu Gembala kita, Pendeta Magdalena Dianti Chandra. Oke, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Li Hong Nio tanggal 29 November. Nah, hadir ya. Diaken, wah ini nih pesta ini ya, akbar. Mana nih orangnya? Diaken Rita Sutejo selamat ulang tahun. Tanggal 1 Desember. Ya, hebat deh ya. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak El Kosasi dan Ibu Lia Sanjaya tanggal 4 Desember. Boleh berdiri mungkin. Pokoknya masih ada yang ada. Oh ya, hadir. Selamat ulang tahun pernikahan Pak Bu, Tuhan Yesus memberkati. Yang keberapa nih? Udah emas atau udah berlian? Berapa? Oh, mau 40. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya. Terus kemudian udah itu aja nih kebetulan. Ada pengumuman tambahan? Mungkin? Gak ada, udah ya, udah komplit. Saya umumin. Oke, kita mau akhirin ibadah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi yuk, saya undang jemaat berdiri bersama. Kita mau nyanyi dulu satu pujian ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Nanti untuk doa syafaat oleh Diaken Puriantini dan doa berkat oleh Ibu Gembala ya. Oke. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ya sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Bahkan Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Kami terlalu yakin dan percaya setiap kami yang lelah, yang datang dengan letih lesu, kami akan dikuatkan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Bapa. Terima kasih juga untuk suara-Mu yang Kau perdengarkan lewat hamba-Mu PDP Paulus Tuhan, yang mengingatkan kepada kami, sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau yang luar biasa. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biar Tuhan ingatkan setiap 4 poin yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Tuh kami mau merespon setiap hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin tidak enak bagi kami, tapi kami mau respon dengan menjadi hal-hal yang menyenangkan. Sehingga dengan demikian kami dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan di balik semua yang Tuhan izinkan, kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana-Mu yang indah. Kami juga Tuhan terus mengingat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan segala sesuatu, hal-hal yang mungkin tidak baik, tidak enak buat kami, tetapi kami yakin dan percaya semuanya baik dan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau taruh segala fondasi kami Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan, bukan kepada berkat-berkat-Mu, tetapi hanya kepadamu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menantikan Engkau dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan terus mencari Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, dan terus Tuhan terhubung, terkoneksi dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati PDP Paulus Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan dia. Setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berakar, berbuah, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan Yesela, dan setiap rencananya, setiap cita-citanya, setiap apapun yang dimimpikannya. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang terus Tuhan memperhitungkannya. Engkau yang mendengar, menyedihkan telinga-Mu Bapa. Engkau yang menjawab setiap doa-doa-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan yang terbaik Engkau selalu berikan buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan PDP Paulus beserta istri dalam tangan kasih pimpinan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan yang akan perhitungkannya sebagai upah, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang setia. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan pada saat ini, kami mau taruh di bawah kaki-Mu Yesus. Karena ya, hanya Engkau Yesus yang dapat menyelesaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, untuk Ibu Rita yang akan berulang tahun pada minggu ini tanggal 1 Desember, dan Ibu Ding Hong Nyo Tuhan 29 November. Terlebih juga Tuhan untuk Bapak Kostasi dan Ibu Ria Tuhan yang akan berulang tahun pernikahan. Bapak, kami serahkan mereka dan kasih pimpinan-Mu. Biarlah di ulang tahun mereka ini Tuhan saat ini, untuk pernikahan juga untuk ulang tahun Ibu Hong dan Ibu Rita Bapak, kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya kalau sampai saat ini Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk hari-hari ke depannya, kami terlalu yakin dan percaya Engkau juga akan terus menolong mereka Bapak, memberkati mereka di dalam pernikahan, baik pernikahan, perkawinan, bahkan juga pernikahan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan terus tambahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dengan ulang tahun mereka boleh mengingat akan
cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau terus berikan bonus khusus di ulang tahun mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih juga untuk Ibu Gembala yang ada bersama-sama dengan kami. Kami terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan sudah mengangkat Ibu Gembala sebagai gembala kami, yang mengayomi kami. Kami yakin dan percaya terus Tuhan topang dia Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan senjata-Mu ya Allah. Kau berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dia boleh kuat dan dia boleh juga mengatasi semua masalah bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk acara-acara kami ke depan, untuk Natal, tiap-tiap komisi. Tuhan berkati Tuhan, kami mau libatkan Engkau di dalamnya. Untuk mereka juga yang melayani Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan yang perlengkapi mulai saat ini Tuhan. Kau berikan juga cuaca yang baik, Kau berikan kesatuan hati kami Tuhan, untuk bersehati, untuk memuji menyembah-Mu, bahkan melayani-Mu Tuhan. Raja di atas segala Raja, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai perjalanan kami seperti Engkau menyertai kami pada kami datang, dan kami yakin percaya kami akan pulang dengan pasukan malaikat-Mu, baik yang jauh maupun yang dekat. Dan kami akan kembali di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Ya, akhirnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan